Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Maulana Setiawan. Nama saya Widya Nintamesti dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer von Neumann. Arsitektur komputer von Neumann merupakan arsitektur yang dikemukakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1950. Meskipun konsep ini dikemukakan oleh John von Neumann, akan tetapi konsep ini dikembangkan oleh J. Rutherford Eckert pada tahun 1919 sampai dengan 1995 dan juga oleh John William Macaulay pada tahun 1907 sampai dengan 1980. Arsitektur von Neumann ini merupakan arsitektur komputer yang menempatkan RAM dan ROM pada peta lokasi memori yang sama. Arsitektur ini juga memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. John von Neumann menggambarkan sebuah komputer dengan 4 bagian utama, yaitu memori utama, ALU, control unit, serta input dan output. ALU dan control unit sendiri merupakan elemen CPU. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai 4 bagian tersebut. Yang pertama adalah memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Memori dibagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM atau random memory adalah memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan akan hilang ketika arus listrik dimatikan. Beberapa jenis RAM antara lain dynamic RAM, yaitu jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua adalah SDRAM. RAM jenis ini paling umum digunakan. RAM ini disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada dynamic RAM. Yang ketiga adalah static RAM. Static RAM adalah jenis memori yang tidak perlu penyenggaran oleh CPU. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada dynamic RAM. Selanjutnya adalah rambus dynamic RAM, yaitu jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Lalu ada extended data out RAM, yaitu jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Yang terakhir adalah double data rate, yaitu tipe RAM yang menggunakan teknologi double clock cycle. Setelah RAM, kita akan menjelaskan mengenai ROM. ROM merupakan memori yang bersifat permanen. Jadi data yang disimpan akan tetap ada ataupun tidak mudah hilang walaupun aliran listrik dimatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CPU. Saya tadi sudah katakan mengenai ALU dan control unit merupakan elemen dari CPU. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan CPU terlebih dahulu. CPU atau Central Processor Unit merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU ini bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. Untuk perkembangannya, CPU dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, CPU terbuat dari rangkaian tabung vakum sehingga ukurannya sangat besar. Pada generasi kedua, CPU menjadi lebih kecil karena telah diciptakan transistor. Dengan pada generasi ketiga, ukurannya menjadi lebih kecil lagi karena CPU telah terbuat dari rangkaian IC. Pada generasi keempat,
telah diciptakan teknologi VLSI atau ULSI sehingga memungkinkan ribuan sampai jutaan transistor tersimpan dalam satu chip. CPU terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu control unit dan ALU. Di samping itu, CPU juga mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Ada juga bus yang menghubungkan komponen-komponen pada CPU. Lalu, apa tugas ALU itu? ALU bertugas untuk melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan proses operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, antara lain sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, atau sama dengan. Selanjutnya adalah register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Register ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses dan disimpan di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Jenis-jenis register antara lain program counter yang merupakan register yang menunjuk ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dijalankan. Lalu ada instruction register, merupakan register yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Lalu ada general purpose register yang merupakan register yang memiliki kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Selanjutnya ada memory data register yang merupakan register yang digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam oleh memori utama dan hasil pengolahan oleh CPU. Yang terakhir ada memory address register yang merupakan register yang digunakan untuk menampung alamat, data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Berikutnya adalah bus. Bus merupakan penghubung antara semua komponen CPU. Bus ini berupa sekumpulan kabel-kabel paralel yang mentransmisikan alamat atau address, data, dan sinyal-sinyal kontrol. Saya Muhammad Rehan Mulan Setiawan, kelas B. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang unit kontrol atau yang disebut dengan unit kendali. Yang pertama adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Bisa diartijelaskan yaitu input control unit untuk menerima dan membaca inputan kemudian disimpan ke dalam memori. Kalau misalnya output control unit menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori yang tadi disimpan. Dan yang kedua adalah mengambil instruksi dari memori utama. Selanjutnya mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Dan tadi yang seperti saya jelaskan, mengirim instruksi ke ALU atau bisa disebut arithmetic logical unit bila ada perhitungan aritmatika. Dan selanjutnya mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan output. Perangkat input
media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah. Contohnya joystick, mouse, mic, kamera, keyboard, dan lain-lain. Kalau misalnya perangkat output, media untuk menampilkan atau menyampaikan informasi. Contohnya webcam, speaker, mikrofon, printer, headphone, dan lain-lain. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari arsitektur von Neumann. Yang pertama adalah kelebihan dari von Neumann, yaitu fleksibilitas pengalamatan program dan data. Dan yang kedua, program selalu ada di ROM. ROM yang artinya read only memory, yang bisa membaca dari memori tersebut. Dan data selalu ada di RAM, dan RAM artinya random access memory, yang selalu menyimpan data sementara. Memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori atau yang disebut dengan RAM. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari von Neumann, yaitu bus tunggalnya yang selalu sendiri. Yang bisa dimaksudkan adalah data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijelaskan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping secara saling mendidikkan satu sama lain. Dan yang kedua adalah bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Profesor von Neumann membutuhkan jumlah CPI, yaitu clock per instruction, yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Nah, itu adalah penjelasan dari kekurangan dan kelebihan arsitektur von Neumann. Dan sekarang saya akan menjelaskan arsitektur von Neumann. Kesimpulan dari arsitektur von Neumann yaitu arsitektur komputer adalah oleh von Neumann terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, dan yang kedua arithmetic logic unit atau yang disingkat menjadi ALU, yaitu untuk mengolah data biner, dan yang ketiga adalah control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Dan yang keempat adalah input atau output yang tadi saya jelaskan sebelumnya sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. 날 올려다보는 너 눈빛이 전한 단어들 나 온종일 애태웠던 참 기다란 그리움 간절히 바라던 온도 안독해 하는 포근함 내 어깨에 느껴지는 꼭 아이 같은 작은 숨결 나를 보며 수줍게 웃곤 내 품속으로 달려드는 널 도대체 난 그런 널 안지 않을 수 있어야지